Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisilia dengan NPM 1771992. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinik yaitu resusitasi cairan. Terima kasih. Baik, jadi pertama-tama saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Di sini kasusnya yaitu suatu hari datang seorang ibu ke IGD dengan membawa anaknya yang berumur 1 bulan dengan berat badan 4 kg. Dengan keadaan seperti tidur, refleks pupil negatif, ubun-ubun cekung, turgor rendah. 2 hari sebelumnya setiap diberi ASI selalu muntah, diare, dan kembung. Biasanya kalau malam kencingnya itu lebih dari 10 kali, tetapi tadi malam hanya sekali dan sedikit. Kemudian nadinya itu cepat, halus tak teraba, nafas dalam. Tindakan apa yang harus segera dilakukan kepada anak di atas? Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan ABC, yaitu Airways, Breathing, and Circulation. Pertama, dievaluasi dulu jalan nafasnya atau airways-nya. Di sini dilihat apakah ada obstruksi atau tidak pada pasiennya. Kemudian dievaluasi pernafasannya dengan look, listen, and feel. Pada look dilihat pernafasan pasiennya itu bagaimana, gerakan nafasnya bagaimana, simetris atau tidak, kemudian ada pulsasi atau pengembangan dadanya itu bagaimana. Lalu pada listen didengarkan hembusan nafasnya bagaimana, dan pada feel dirasakan apakah ada nafasnya atau tidak. Setelah itu dievaluasi pernafasannya atau breathing, yaitu dengan nilai apakah pernafasan pasien sudah adekuat atau belum. Kemudian diinspeksi apakah terlihat ada sesak atau tidak, lalu dipalpasi apakah akralnya dingin atau tidak, dan diauskultasi untuk mendengarkan apakah terdapat wheezing atau bunyi suara tambahan atau tidak, serta diperkusi apakah pada bagian paru-parunya terdengar suara sonor atau tidak. Dan terakhir dievaluasi sirkulasinya atau circulation, yaitu dengan melihat dari pemeriksaan sederhana. Misalnya dengan dihitung denyut nadinya, kemudian frekuensi pernafasan, dan tekanan darahnya itu berapa dan bagaimana. Kemudian dicek akralnya dingin atau tidak, lalu dicek juga capillary refill-nya dengan cara menekan kuku apakah kembali atau tidak dalam 2 detik. Jika lebih dari 2 detik, diagnosisnya bisa diarahkan ke arah shock. Setelah dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, selanjutnya saya akan mendiagnosis kasusnya. Di sini diagnosis kasusnya yaitu shock hipovolemic et causa dehidrasi derajat berat. Karena pada kasus ditemukan pasiennya itu keadaannya seperti tertidur, kemudian refleks pupilnya negatif, ubun-ubunnya cekung, turgor rendah, kemudian 2 hari yang sebelumnya setiap diberi ASI selalu muntah, diare dan kembung, kemudian tiap malam kencingnya itu lebih dari 10 kali. Setelah itu, pada pemeriksaan fisiknya itu ditemukan nadinya itu cepat, halus, tak teraba, dan nafasnya dalam. Selanjutnya, saya akan melakukan persiapan alat. Di sini ada sarung tangan, kemudian tensimeter, aboket, 18G untuk anak-anak, kemudian 16G untuk dewasa. Kemudian ada transfusi dan infuset, serta cairan kristaloid atau koloid. Selanjutnya saya akan melakukan perhitungan resusitasi cairannya. Baik, jadi pertama-tama kita hitung defisit cairannya terlebih dahulu di sini. Di sini caranya itu dengan persen kehilangan cairan. Persennya ini tergantung derajat dehidrasinya. Kemudian dikali berat badan dihitung dalam gram. Sama dengan di sini karena dehidrasinya berat berarti menggunakan 10% dikali 4.000 gram sama dengan 400 ml. Kemudian kita hitung resusitasi cairannya yaitu dengan cara 20 ml per kilogram berat badan dikali berat badan, yaitu 20 ml per kilogram berat badan dikali 4 kg, sama dengan
80 ml per kilogram berat badan. Setelah itu kita hitung sisa defisit cairannya. Nih, caranya itu dengan defisit cairan dikurang resusitasi cairan. Sama dengan 400 ml dikurang 80 ml per kilogram berat badan. Hasilnya itu 320 ml. Kemudian kita hitung cairan rumatannya yaitu dengan cara 50% pada 8 jam pertama sama dengan 160 ml. Kemudian 50% pada 16 jam berikutnya yaitu 160 ml. Didapatkan dari 300 ini 50%, 50%-nya yaitu 160 ml. Kemudian kita hitung cairan maintenance selama 8 jam, yaitu caranya dengan cairan basal dikali berat badan dikali 8 jam. Cairan basalnya yaitu 22 ml dikali 4 kg dikali 8 jam, sama dengan 64 ml. Maka cairan defisit atau maintenance selama 8 jamnya itu caranya yaitu cairan rumatan 8 jam ditambah cairan maintenance-nya 8 jam, sama dengan 160 ditambah 64 ml, yaitu 224 ml per kilogram berat badan. Selanjutnya, kita hitung cairan maintenance selama 16 jam. Caranya sama, yaitu cairan basal dikali berat badan dikali 16 jam. Di sini dikali 16 jam. Sama dengan 2 ml dikali 4 kg dikali 16 jam. Sama dengan 128 ml. Setelah itu, kita hitung cairan defisitnya atau maintenance selama 16 jamnya, yaitu caranya sama, cairan rumatan 16 jam ditambah cairan maintenance 16 jam, sama dengan 160 ditambah 128, sama dengan 288 ml per kilogram berat badan. Setelah itu, saya akan menjelaskan derajat-derajat pada dehidrasi dan perdarahan. Baik, jadi derajat dehidrasi itu dibagi menjadi 3, yaitu dehidrasi derajat ringan, kemudian dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Di sini ada tanda dan gejalanya. Keluhan utama dan kondisi pada bayi dan anak kecil. Pada dehidrasi ringan, yaitu haus, sadar, gelisah. Kemudian pada dehidrasi sedang, yaitu haus, gelisah, atau letargi, kemudian irritable. Kemudian pada dehidrasi berat yaitu mengantuk, lemas, ekstremitas dingin, keringat, sianotik, koma, sadar, gelisah, ekstremitas dingin, kulit jari tangan keriput, dan kejang otot. Kemudian pada anak seperti anak besar atau dewasa itu pada dehidrasi ringannya haus, sadar, gelisah, kemudian dehidrasi sedangnya haus, sadar, pusing, dan dehidrasi beratnya sama seperti pada bayi dan anak kecil. Selanjutnya nadi radialisnya itu pada dehidrasi ringan itu normal, kemudian dehidrasi sedang cepat dan lemah, kemudian dehidrasi berat cepat, halus, kadang tak teraba. Kemudian pernafasannya pada dehidrasi ringan yaitu normal, dehidrasi sedang dalam, kemudian mungkin cepat, dan pada dehidrasi berat itu dalam dan cepat. Selanjutnya, ubun-ubun besarnya itu pada dehidrasi ringan itu dia normal, kemudian pada dehidrasi sedang cekung, dan pada dehidrasi berat itu sangat cekung. Kemudian elastisitas kulitnya itu pada dehidrasi ringan itu baik, pada dehidrasi sedang itu lambat, kemudian dehidrasi berat itu sangat lambat. Kemudian matanya itu pada dehidrasi ringan normal, kemudian dehidrasi sedang cekung, dehidrasi beratnya itu sangat cekung. Setelah itu air mata pada dehidrasi ringan ini ada, kemudian pada dehidrasi sedang itu kering,
Selanjutnya pada dehidrasi berat itu sangat kering. Kemudian selaput lendirnya itu pada dehidrasi ringan lembab, pada dehidrasi sedang kering, pada dehidrasi berat sangat kering. Kemudian urinnya itu pada dehidrasi ringan normal, pada dehidrasi sedang berkurang, kemudian warnanya tua, dan pada dehidrasi berat itu urin FU kosong. Kemudian tekanan darah sistoliknya itu dehidrasi ringan itu normal, kemudian dehidrasi sedang normal sampai rendah, kemudian dehidrasi berat itu kurang dari 800 mm air raksa, bisa jadi juga tak terukur. Kemudian persen kehilangan beratnya itu pada dehidrasi ringan itu 4-5%, pada dehidrasi sedang 6-9%, dan pada dehidrasi berat itu 10% atau lebih. Kemudian perkiraan kehilangan cairannya itu pada dehidrasi ringan 40-50 ml per kilogram, kemudian dehidrasi sedang itu 60-90, dan pada dehidrasi berat itu 100-110. Selanjutnya, saya akan menjelaskan derajat pada hipovolemia akibat perdarahan atau trauma. Di sini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Kehilangan darahnya itu dalam mililiter, pada kelas 1 itu sampai 750 ml, kemudian pada kelas 2 750 sampai 1500 ml, pada kelas 3 1500 sampai 2000 ml, pada kelas 4 itu lebih dari 2000 ml. Kemudian kehilangan darah atau persen volume darahnya itu di kelas 1 sampai 15%, kemudian di kelas 2 itu 15% sampai 30%, kelas 3 30% sampai 40%, dan kelas 4 itu lebih dari 40%. Kemudian denyut nadinya itu pada kelas 1 kurang dari 100, kemudian pada kelas 2 itu lebih dari 100, kelas 3 lebih dari 120, kelas 4 lebih dari 140. Kemudian tekanan darahnya pada kelas 1 normal, kelas 2 normal, kelas 3 menurun, kelas 4 menurun. Setelah itu tekanan nadinya itu pada kelas 1 bisa normal atau naik, kemudian kelas 2 menurun, kelas 3 menurun, dan kelas 4 menurun. Selanjutnya frekuensi pernafasannya itu pada kelas 1 14-40 kali per menit, kemudian kelas 2 20-30, kelas 3 30-40, dan kelas 4 lebih dari 35 kali per menit. Kemudian produksi urin mililiter per jamnya itu pada kelas 1 lebih dari 30 ml per jam, pada kelas 2 20-30, pada kelas 3 5-15, dan kelas 4 tidak berarti. Kemudian CNS atau status mentalnya itu pada kelas 1 sedikit cemas, kelas 2 agak cemas, kelas 3 cemas, kemudian bingung, kelas 4 bingung, dan lesu atau lethargic. Kemudian penggantian cairannya itu kelas 1 kristaloid, kelas 2 kristaloid, kelas 3 kristaloid dan darah, kelas 4 kristaloid dan darah. Di sini hukum 3:1. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus dan cara perhitungan pada kasus perdarahan. Di sini kasusnya itu seorang laki-laki 35 tahun, berat badannya itu 80 kg, diantar ke puskesmas karena KLL, kemudian patah tulang terbuka kedua tungkai, darah mengalir deras. Kemudian di puskesmas penderita tenang, tertidur, dan mengeluarkan suara mendengkur, seperti berkumur-kumur. Nadi arteri radialisnya itu cepat, yaitu 150 kali per menit, dan lemah, ujung jari-jarinya dingin. Kemudian RR-nya itu 36 kali per menit. Kemudian pada saat dilakukan pertolongan di UGD
hadap korban KLL didapat primary survey, yaitu A clear, airways-nya clear, kemudian breathing-nya clear, kemudian circulation-nya tekanan darah 70. Kemudian tindakan apa yang dapat dilakukan pada pasien ini? Di sini tuh perdarahannya kelas 4. Hitungannya yaitu cara perhitungannya itu pertama kita ketahui dulu EBV normalnya itu 70 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian kita hitung kadar EBV normal pada pasien, yaitu EBV normal dikali berat badan sama dengan 70 ml per kilogram berat badan per jam dikali 80 kg sama dengan 5.600 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian kita hitung total EBV yang hilang, yaitu 40% dikali 5.600 ml per kilogram berat badan per jam sama dengan 2.240 ml per kilogram berat badan per jam. Kemudian kita hitung resusitasi cairannya. Di sini menggunakan cairan infus 20 ml per kilogram berat badan per jam dikali berat badan. Berarti 20 ml dikali 80 kg sama dengan 1.600 ml per jam. Kemudian selanjutnya kita hitung sisa defisit cairannya, yaitu caranya dengan total EBV yang hilang dikurang resusitasi cairan. Sama dengan 2.240 dikurang 1.600, sama dengan 640 ml. Kemudian kita hitung cairan rumatannya, yaitu dari sini 50% di 8 jam pertama, berarti 320 ml, kemudian 500% lagi di 16 jam berikutnya, yaitu 320 ml. Maintenance 8 jam pertama yaitu caranya dengan cairan basal dikali berat badan dikali 8 jam. Di sini 22 ml dikali 80 kg dikali 8 jam, berarti 1.280 ml. Maka cairan defisit atau maintenance selama 8 jamnya itu caranya yaitu cairan rumatan 8 jam ditambah cairan maintenance 8 jam, berarti 320 ditambah 1.280 sama dengan 1.600 ml. Kemudian kita hitung maintenance 16 jam berikutnya, sama caranya dengan cairan basal dikali berat badan dikali 16 jam. Berarti 2 ml dikali 80 kg dikali 16 jam sama dengan 2.560 ml. Maka cairan defisit atau maintenance selama 16 jamnya itu cairan rumatan 16 jam ditambah cairan maintenance 16 jam. Sama dengan 320 ditambah 2.560 sama dengan 2.820 ml. Terima kasih. Nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.